Lazim kenal yaitu CSR, Corporate Social Responsibility. Pihak swasta terutama yang beroperasi di wilayah memiliki kewajiban, khususnya di wilayah Kabupaten Pasangkayu yang memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana CSR-nya untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah sekitar Kabupaten Pasangkayu. Itulah kami menginisiasi program ini karena menggabungkan dua metode itu, karena kalau sendiri-sendiri itu agak susah, mangrove agak susah, dan 130 mangrove yang diteliti itu kurang lebih di 112 itu juga bagus terhadap tambak udang faname, karena penyakit white spot syndrome pada udang faname itu dari hasil balai riset Maras itu ada pada mangrove, sehingga kami menggabungkan dua program itu. Dan perlu digarisbawahi, program kami itu murni CSR pendanaannya, dan mohon maaf juga dibantu pendanaan dari APBD untuk operasionalnya. Itu, terima kasih Pak Bupati. Kemudian juga untuk pelaksanaan. Kemudian daripada itu program Pasangkayu ini dari Kabupaten Kudus itu yang dibantu oleh para pelaku usaha yang ada di sini. Ada beliau di sana Pak Agung dari ayamnya Astra Group, ada PT Renobayang, ya, ada semua yang hadir di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama ini. Itu menjadi perhatian kita semuanya, supaya daerah-daerah kita yang seperti ini kita lihat sekarang keadaannya. Kalau kita tidak menjadi perhatian, kita tidak perhatikan bagaimana nasib warga kita yang ada di sini. Keterbatasan dana kita yang maklumlah sampai hari ini APBD kita pun sangat terbatas sekali, ya. Usaha pelaku usaha yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini yang punya perhatian khusus untuk melihat daerah-daerah kita yang terancam abrasi. Barangkali program Pasangkayu dengan operasi ini seperti apa harapannya? Ya, ini kan program Pasangkayu untuk mengamankan abrasi yang dilakukan dana CSR para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini. Mudah-mudahan ini satu contoh pertama, kedepannya lebih bagus lagi, lebih kompak lagi untuk menangani daerah-daerah yang kena abrasi yang emergensi. Ini kan banyak perusahaan yang berpartisipasi membantu Pak. Insya Allah banyak sampaikan Pak. Terima kasih kepada beliau semuanya, kepada perusahaan pelaku usaha yang Kabupaten Pasangkayu ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selalu dalam. Saya dengar info tadi bahwa ada juga perusahaan yang belum dibantu tadi Pak. Kemarin ya, nanti akan memberikan bantuan mungkin keterbatasan waktu saja. Insya Allah mereka. Untuk balik sini ke Bupati, Pak.
Balai ini kan sudah kita usulkan. Semuanya pesisir Pantai Pasanggaya sudah usulkan. Tinggal menunggu giliran, ya. Sudah diusul semua. Iya, mana skala prioritas, ya sudah diusulkan semua. Iya, tinggal balai ini kan kita PBD kita nggak bisa. Sudah banyak tuh Pak. Ya, sudah itu karya bersama sudah banyak. Iya, tinggal ini mudah-mudahan tahun ini bisa turun. Oke, ya makasih. Iya. Jadi latar belakang program ini sebenarnya berawal dari proyek perubahan saya. Kebetulan saya kemarin pendidikan di Surabaya selama 4 bulan itu menjadi wajib untuk proyek perubahan. Nah, makanya saya menginisiasi program ini karena 151 kilo panjang pesisir penyakit ini hampir 75% mengalami abrasi. Kita lakukan penanaman oleh beberapa OPD, 10.000 tanam tidak berhasil, habis mangrove-nya. Kembali ditanam lagi ribuan, habis mangrove-nya. Nah, kemarin waktu saya di PU, kami melakukan pembangunan kubus beton. Di situ saya melihat terjadi penangkapan sedimen. Nah, kenapa tidak saya menggabungkan dua metode ini? Menggabungkan dua metode hard kubus beton dengan soft mangrove. Karena kita tahu fungsi mangrove sendiri itu banyak. Kabupaten Pasangkayu dilewati 2 sesar Majene dengan sesar Palu Koro, sehingga betul-betul rawan dan 75% pertumbuhan ekonomi ada di wilayah pesisir. Hal yang itulah yang membuat meresahkan bagi kami Dinas Kelautan dan perusahaan kelapa sawit ini hilirnya segala sesuatunya itu dari pusat itu pasti ke pesisir dan dampak itu ke nelayan. Dari situlah kami mengajak perusahaan kelapa sawit untuk ikut menyumbang, untuk ikut berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial lingkungannya, karena penyumbang gas emisi karbon itu ada pada perusahaan industri, dan alhamdulillah responnya baik dari perusahaan kelapa sawit semua terlibat. Kemudian perusahaan tambang, kenapa mereka juga harus terlibat? Karena paling utama di ujung mereka, di ujung pesisir itu mereka, dan juga penyumbang gas emisi juga ada pada mereka, dan mangrove itu juga bagus untuk penanaman. Jadi memang ekonomi mangrove ini baik. Nah, sehingga inisiasi program Pasangkayu aku kita kasih nama kearifan lokal biar lebih merakyat juga, dan insya Allah kami report program ini ke Balai Wilayah Sungai Tiga Palu melalui PPR dengan Kementerian Kelautan, dan program ini akan mereka duplikasi ketika program ini nanti kami report, dan ini merupakan salah satu rencana kami masukkan dalam inovasi dari